Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Kusumaning Dewi dengan NPM 2023-110102 ingin menjelaskan yang ada di data modeler serta mendemonstrasikannya. Yang pertama kita pilih topik catering. Lalu di sini ada new entity, di mana di sini kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Entitas yang pertama di situ ada pelanggan. Lalu di sini klik OK. Lalu entitas yang kedua ada menu. Keempat ada pemesanan. Yang kelima ada koki. Lalu yang terakhir ada pengiriman. Nah, lalu selanjutnya kita buat atribut. Cara menambahkan atributnya yaitu klik pada entitas tersebut. Lalu klik atribut di sini. Tulis atribut yang pertama. Pelanggan mempunyai nama. Kita pilih logical. Lalu sini kita pilih varchar. Lalu di sini kita pilih teks. Tipe datanya kita pilih teks karena teks bisa lebih bebas panjangnya. Klik OK. Akan muncul di sini. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita tambahkan ID pelanggan. ID pelanggan kita pilih varchar. Kita pilih varchar. Kenapa varchar? Karena tipe data. Kenapa pilih varchar? Karena tipe data string yang lebih variabel. Sini kita pilih varchar karena tipe data string dengan panjang variabel. Lalu yang ketiga, atribut yang ketiga kita beri kontak dari pelanggan atau email. Kita pilih email tipe datanya teks karena bisa panjang. Kita pilih tipe data teks untuk email karena emailnya bisa panjang tidak menentu. Lalu tambahkan atribut lagi yang keempat. Di sini ada. Lalu kita tambahkan lagi atribut yang keempat, yaitu di sini ada tanggal pesan. Tanggal pesan bisa sama, jadi kita tidak menggunakan primary key. Kita gunakan varchar. Nah, di sini karena ID pelanggan merupakan primary key atau unik, jadi kita beri simbol primary key dengan centang primary UID. Lalu klik OK. Lalu akan muncul di sini. Selanjutnya kita isi atribut dari menu. Nah, di sini kita tulis atribut menu. Pertama itu ada ID menu atau ID makanan. Kita gunakan varchar. Karena ID menu merupakan unik atau primary key, jadi kita centang primary UID.
Lalu tambahkan lagi atribut yang kedua, yaitu nama makanan. Nama makanan ini kita menggunakan tipe data teks, karena bisa saja nama makanan tersebut panjang. Lalu yang ketiga ada harga. Harga ini kita menggunakan varchar. Lalu atribut yang keempat, ini ada kategori. Kategori kita menggunakan teks. Lalu klik OK. Nah, di sini karena pelanggan tidak mungkin satu, jadi kita menggunakan banyak pelanggan, bisa memilih banyak menu. Jadi kita menggunakan many to many. Nah, di sini jika ingin menggunakan many to many, kita gunakan yang di sebelah new view. Klik. Lalu klik pelanggan tadi, tarik ke menu. Relasinya kita buat pelanggan membeli, relasinya kita buat pelanggan memesan atau dipesan. Lalu klik OK. Nah, jika kita geser mouse-nya ke relasi, maka akan keluar nama relasi tersebut. Lalu selanjutnya kita buat atribut dari pengiriman. Lalu kita membuat atribut dari pengiriman. Kita tambah, yang pertama ada ID pengiriman. ID pengiriman ini merupakan primary key, jadi kita menggunakan varchar. Karena primary key kita centang di sini. Lalu yang kedua ada ID pesanan. Lalu yang kedua ada ID pesanan. ID pesanan ini adalah foreign key, di mana dia merujuk ke primary key. Kita gunakan varchar. Lalu atribut yang ketiga yaitu ada alamat tujuan. Alamat tujuan ini kita menggunakan tipe data teks, karena bisa saja alamat tersebut panjang, jadi kita menggunakan tipe data teks. Lalu atribut keempat yaitu ada alamat pengirim. Sama seperti alamat tujuan, alamat pengirim juga kita menggunakan teks. Lalu atribut kelima ada nama pemesan atau nama pelanggan. Kita pilih logical. Nama pelanggan kita menggunakan teks juga. Lalu klik OK. Atribut kita masukkan harga menu. Yang pertama kita masukkan atribut dari pembayaran. Yang pertama itu ada ID pembayaran. ID pembayaran adalah primary key, jadi kita gunakan varchar. Lalu kita centang. Lalu yang kedua ada nama menu atau nama pesanan. Nama pesanan ini kita menggunakan teks. Lalu atribut yang ketiga itu ada total. Total kita menggunakan varchar. Karena total bukan unik, jadi kita tidak menggunakan primary. Oke. Lalu klik OK. Jika kita klik primary, maka akan ada simbol pagar di sebelah kiri. Lalu kita buat atribut pemesanan. Yang pertama itu ada ID pesanan. Sama seperti ID yang lainnya, ID pesanan juga merupakan primary key. Sini kita menggunakan varchar. Lalu atribut kedua itu ada tanggal pemesanan. Tanggal pemesanan ini kita gunakan varchar.
karena tanggal pemesanan bisa sama, jadi dia bukan primary key. Lalu atribut selanjutnya, itu ada catatan. Catatan ini kita gunakan teks. Selanjutnya, jika sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita isi atribut dari koki. Yang pertama itu atribut dari koki, ID koki, atau ID pegawai. ID pegawai kita gunakan varchar. Lalu kita centang primary. Lalu atribut yang kedua ada nama. Nama kita menggunakan tipe data teks. Lalu yang ketiga ada nomor handphone. Nomor handphone kita menggunakan varchar. Karena nomor handphone juga merupakan sesuatu yang unik, jadi kita centang primary. Lalu selanjutnya atribut keempat ada tanggal lahir. Tanggal lahir kita gunakan varchar. Karena tanggal lahir bisa sama, jadi kita tidak menggunakan primary. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita sambungkan relasi dari entitas yang ada di sini. Yang pertama itu pemesanan dan pelanggan. Sebelumnya sudah ada relasi dari pelanggan ke menu, di mana pelanggan memesan atau dipesan menu. Pelanggan memesan menu, dan menu dipesan oleh pelanggan. Di sini di sini karena satu pelanggan di sini karena satu pelanggan bisa banyak pemesanan, bisa banyak beberapa menu, jadi kita menggunakan satu ke banyak kita gunakan relasi yang ada di sebelah sini, 1 ke n. Pilih pelanggan, lalu kita sambungkan ke pemesanan. Nama relasinya kita buat pelanggan melakukan pemesanan. Klik OK. Jadi satu pelanggan melakukan banyak pemesanan, atau banyak pemesanan bisa dilakukan satu pelanggan. Selanjutnya di sini ada pemesanan ke menu. Satu pemesanan bisa banyak menu, jadi pelanggan bisa memesan banyak menu melalui satu pesanan. Satu ke banyak kita gunakan relasi yang tadi, 1 n. Kita klik lalu klik menu. Sini relasinya kita buat berisi atau diisi. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya pemesanan ke pembayaran. Di sini pengiriman kita pasangkan ke relasi pemesanan. Jadi satu pemesanan, satu pengiriman. Kita menggunakan satu ke satu. Itulah tadi penjelasan membuat entitas serta atribut di data modeler. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.